Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang penonton dimanapun berada di podcast Bercanda, belajar dan bercerita bersama penegak dan pandega Kuartir Daerah Kepulauan Riau. Di hadapan saya sudah ada tamu spesial, Kak Uzaifah Dadang AG. Kak Uzaifah Dadang AG ini di Kuarda menjabat sebagai Wakabina Muda, Kak ya? Ya, Dan kebetulan yang akan datang ini ada kegiatan Hari Pramuka dan Kak Dadang mendapat tanggung jawab sebagai ketua pelaksananya, betul Kak? ya. Iya. Jadi Kak Dadang, yang mau saya tanyakan sebenarnya tentang seputar Hari Pramuka yang akan datang nanti, karena yang saya lihat rentetan kegiatan kita itu cukup banyak Ya. dan berimpact ke masyarakat. Ya. Begitu Kak. Boleh mungkin Kakak ceritakan sedikit tentang kegiatan Hari Pramuka kita nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Para pemirsa podcast Bercanda di mana saja berada. Terima kasih. Siang hari ini saya diundang oleh adik-adik ke sini. Ini adalah media komunikasi dan publikasi. Dan sekaligus juga kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah ya, memang Gerakan Pramuka selalu eksis dan selalu terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, baik selama masa pandemi ini juga tidak kurang kegiatan yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka. Ya, oleh karena itu peran Gerakan Pramuka sangat penting, dan terima kasih tentunya kepada adik-adik penegak dan pandega yang membuat acara ini, dan kita tentunya melalui acara bercanda ini bercerita, belajar dan bercerita bersama penegak dan pandega. Ini bagus sekali acaranya. Nah, melalui media ini kita bisa mensosialisasikan semua bentuk kegiatan kita ke masyarakat tentunya. Nah, khusus Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 ini, kita tahu bahwa tahun ini kita masih berada dalam masa pandemi. Pandemi COVID-19 yang tahun ini memasuki tahun kedua bagi kita. Betul. Ya, oleh karena itu memang kegiatan-kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan masa pandemi itu. Nah, kita juga melalui arahan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, kita diminta untuk meningkatkan peran serta aktif Gerakan Pramuka dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu tentunya kegiatan-kegiatan yang kita rancang, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam Hari Pramuka ke-60 ini, banyak kegiatan yang memang bersentuhan dengan masyarakat. Ya, memang bersentuhan dengan masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Nah, dalam satu contoh bahwa saat ini kita sedang merancang satu kegiatan untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah mencapai target vaksinasi. Nah, vaksinasi, karena kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia juga mengarahkan bahwa agar masyarakat kita lebih banyak divaksin, lebih banyak. Kalau bisa sampai 70-80% dari masyarakat kita itu menerima vaksin. Oleh karena itu kita bantu pemerintah, dan insya Allah nanti tanggal 24 Juni ya, kita akan melaksanakan vaksinasi khusus masyarakat di Kelurahan Dompak, di sekitar kantor Kuartir daerah itu ya. Nah, banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin nanti bisa saya jelaskan ya. Saya jelaskan yang jelas bahwa di masa pandemi ini memang kegiatan-kegiatan kita lebih banyak menyentuh kepada masyarakat, bagaimana membangkitkan gairah masyarakat di tengah pandemi supaya masyarakat tidak terpaku. Kita tahu sekarang banyak hal-hal yang serba tidak boleh. Betul. Sebenarnya bukan serba tidak boleh, tapi serba dibatasi dan serba diatur. Betul. Harusnya kan begitu. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Saya kira sementara pengantar dulu. Jadi itu yang tadi sedikit tentang Hari Pramuka, Kak ya. Jadi kan seperti ini, Kak.
masa pandemi. Masa pandemi tentu kegiatan pramuka yang kita tahu berkumpul, kemudian acara-acaranya yang di luar seperti itu kan berkurang gitu Kak. Jadi kendala yang dihadapi itu bagaimana Kak tentang COVID dan juga kegiatan kepramukaan? Ya, jadi sebenarnya kita harus mengambil hikmah dari pandemi ini. Ya, hikmah dari pandemi ini adalah salah satunya adalah kita terbiasa menggunakan teknologi. Oh iya. Nah, seperti ini sekarang ini. Sekarang ini kita menggunakan teknologi podcast dan nanti kita edarkan ke masyarakat dalam bentuk YouTube dan sebagainya. Ini suatu teknologi. Kalau dulu di era sebelumnya kita santai-santai aja kan, nggak kita gubris yang seperti ini. Dengan adanya pandemi ini ya kita terbiasa menggunakan teknologi. Pemanfaatan media. Pemanfaatan media ya secara daring dalam jaringan ya itu terbiasa bagi kita. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan kepramukaan juga menyesuaikan diri menyesuaikan. Jadi kegiatan-kegiatan kepramukaan sekarang ya membiasakan dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau dulu pertemuan dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh tembok. Sekarang tidak lagi. Pertemuan-pertemuan kita itu, perkumpulan kita itu, kegiatan-kegiatan kita itu hanya dibatasi oleh awan saja atau cloud. Betul. Sekarang itu, menggunakan cloud semua menggunakan cloud semua. Jadi semua kegiatan menyesuaikan. Dan juga sebenarnya gini Kak, pramuka itu sudah ada dari dulu sebelum masa pandemi juga kegiatan yang sifatnya di air, di udara, seperti jambore on the air dan juga jambore on the internet seperti itu. Berarti pramuka advance sudah terlebih dahulu. Kemudian setelah masa pandemi akhirnya berkembang dan semakin digunakan, lebih digiatkan lagi. Berarti tidak ada kendala Kak, antara kegiatan kepramukaan dan juga COVID gitu. Berarti tidak ada kendala, hanya saja penyesuaiannya gitu Kak. Yang penting adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masa pandemi ini semua harus mengikuti protokol kesehatan. Iya, betul. Nah, seperti kita saat ini ya kita harus menggunakan masker. Betul, menjaga jarak, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Betul. Nah, kalau dulu itu diabaikan saja kan. Sekarang yang paling penting itu. Jadi di masa pandemi ini semua kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu yang paling penting. Kembali lagi Kak tentang COVID dan protokol kesehatan. Kuarda juga ada program Duta Prokes, Duta Protokol Kesehatan yang ditargetkan kepada pramuka penegak pandeganya Kak. Nah, itu seperti apa Kak? Jadi kita sebut Duta Prokes bahwa duta ini kan adalah utusan kita untuk membantu kita menegakkan protokol kesehatan di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, Duta Prokes yang kita bentuk beberapa waktu yang lalu itu akan membantu kita dalam melaksanakan nanti vaksinasi. Itu yang pertama. Sebelum kegiatan vaksinasi dilaksanakan, Duta Prokes diberikan pembekalan, pembekalan apa dan bagaimana tugas yang akan mereka berikan, yang akan mereka laksanakan. Nah, mereka harus ngerti dulu, mereka sebagai Duta Prokes tugasnya apa, kerjanya apa, bagaimana caranya. Nah, mereka harus ngerti. Jadi ada semacam BIMTEK lah, bimbingan teknis kita laksanakan, kita berikan. Nah, kemudian mereka turun ke lapangan mendata masyarakat yang akan divaksin. Nah, mereka kita bekerja sama dengan lurah, bekerja sama dengan RW, RT, adik-adik kita Duta Prokes tadi turun mendata, nanti datanya dikumpulkan. Nah, itulah orang-orang masyarakat yang akan kita laksanakan vaksinasi nanti di tanggal 20. Oh, begitu. Berarti adik kawan-kawan penegak pandega ini sifatnya dibekali dulu, dibekal dulu, kemudian turun ke masyarakat guna mendata dan persiapan menuju nanti kegiatan vaksinasi. Seperti itu Kak ya. Nah, kemudian juga nanti tidak tertutup kemungkinan di kegiatan-kegiatan lain banyak lagi kegiatan-kegiatan kita dalam rangka Hari Pramuka ini. Duta Prokes akan terus membantu kita menerapkan protokol kesehatan itu. Seperti itu. Protokol kesehatan ini harus kita sosialisasikan sedemikian rupa kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang abai. Betul. Masyarakat yang abai, masyarakat yang
tidak peduli. Nah, ini yang tugas dari Duta Prokes ini untuk memberikan pengertian, memberikan pengarahan, memberikan semacam edukasi kepada masyarakat, ya kan? Nah, misalnya masyarakat tidak terbiasa menggunakan masker, ya kita berikan masker. Nah, berikan pemahaman kepada masyarakat apa sih gunanya menggunakan masker. Ya kan ada istilah maskerku untukmu, maskermu untukku. Betul. Gitu. Jadi, saling memberi manfaat, ya, saling memberi manfaat. Kan itu kan. Berarti nanti Duta Prokes ini sebagai perwakilan ujung tombak kuartir daerah seperti itu Kak ya. Juga saya kemarin tahu bahwa akan ada nanti kegiatan bagi masker di beberapa titik keramaian ya Kak ya. Nah itu setahu saya sudah pernah kita ini sudah rutin nggak ya? Bagaimana itu Kak tentang bagi masker? Bagi masker ini tahun lalu juga sudah kita laksanakan. Ya bagi masker ini sebenarnya ya dalam rangka kita juga membantu program pemerintah karena kita masih melihat ya banyak masyarakat di tempat keramaian terutama mereka tidak menggunakan masker. Nah inilah yang jadi persoalan kita, apakah mereka tidak punya masker atau tidak mau menggunakan masker. Betul. Jadi kita tidak hanya membagi, tidak hanya membagikan masker tapi mengedukasi masyarakat supaya terbiasa menggunakan masker. Kenapa di tempat sudah di tempat-tempat keramaian seperti pasar, ya kan? Di pelabuhan, di Plantar, tidak pakai masker dan segala macam. Warung-warung kopi, di mall itu kan. Nah, tidak terbiasa menggunakan masker. Nah, ini jadi kita tidak hanya sekali lagi saya katakan tidak hanya membagikan masker tapi juga mengedukasi masyarakat supaya terbiasa menggunakan masker. Menggunakan masker juga ada ininya ada aturan sekarang ditambah lagi menggunakan masker secara benar. Seperti itu. Karena ada yang menggunakan masker. Masih ada yang salah. Ada yang salah, maskernya ditaruh di dagu misalnya kan gitu kan. Ada masker tapi dilipat taruh di dagu. Atau hidungnya kelihatan. Betul. Jadi harus ditambah. Bukan hanya mengenakan masker tapi mengenakan masker dengan benar, secara benar. Ya, itu. Seperti itu Kak ya. Ya. Puncaknya kegiatan Hari Pramuka nanti nih Kak. Nah untuk puncaknya kita masih wait and see ya, kita masih melihat situasi pandemi COVID ini. Kalau memang dimungkinkan untuk berkumpul lebih banyak orang dan COVID-19 ini di Kepri ini umumnya khususnya di Kota Tanjung Pinang sudah melandai istilahnya. Betul. Nah, nanti di bulan Agustus kita lihat. Nah, karena Hari Pramuka itu kan 14 Agustus. Ya, 14 Agustus. Ya, kita lihat nanti menjelang 14 Agustus itu kalau memang melandai ya kita adakan upacara puncak. Upacara puncak dengan mengumpulkan massa. Nah, namun juga tetap dengan protokol kesehatan. Nah, itu lagi ya. Tapi kalau memang ya kita berdoa semoga COVID ini segera berlalu ya. Tapi kalau memang masih juga ya menunjukkan tren yang meningkat, ya apa boleh buat mungkin acara puncak kita laksanakan secara blended saja. Blended itu campuran antara daring dan luring. Berarti jadi ada yang di tempat, ada yang mengikuti dengan media online. Misalnya. Berarti apapun kondisinya nanti acara Hari Pramuka ini akan tetap berlanjut dengan situasi dan kondisi yang disesuaikan tentunya. Tentunya Kak ya. Kemudian Kak, dari kegiatan-kegiatan yang akan di Hari Pramuka ini, tentu setelah ini Kuarda juga akan ada kegiatan-kegiatan lainnya kan Kak. Nah, kegiatan-kegiatan lain itu apakah akan tetap berjalan seperti ini ataukah karena kita juga karena yang saya lihat angka COVID di Tanjung Pinang ini termasuk tinggi seperti itu Kak, termasuk tinggi di beberapa titik gitu Kak. Jadi akhir-akhir ini memang tren COVID-19 di Kepri umumnya dan Tanjung Pinang khususnya itu trennya meningkat. Meningkat. Ini tren meningkat ini sebenarnya ada positifnya bahwa mungkin ya bisa saja tracing kita itu berhasil. Berhasil. Kita tracingnya berhasil sehingga kita temukan
Ya beberapa. Daripada kita tidak menemukan liar-liar kan, Iya, betul, betul, liar-liar betul, kan betul, bagus betul. kita temukan. Iya, betul, Nah sehingga betul. kita temukan, ya mudah-mudahan ini segera bisa diatasi, ya dan segera menurun. Dan ini tentunya tidak menjadi halangan bagi kita kuartir daerah Iya. ya, untuk melaksanakan kegiatan. kegiatan. Kita juga akan melaksanakan webinar. Oh, iya, iya. Webinar nanti peran serta pramuka dalam masa pandemi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita akan melaksanakan donor darah, ya donor darah juga akan kita laksanakan. Ya, ini semua kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Ya, gitu. Iya. Ya berarti apapun nanti kondisinya tetap kegiatan-kegiatan Kuarda akan menyesuaikan Kak ya. Iya. Tapi yang disoroti nih Kak, Ya. yang saya soroti dari rentetan kegiatan ini nanti adalah vaksinasi ini Kak. Vaksinasi ini karena terasa dampaknya pertama. Kemudian ini harapannya setelah vaksinasi ini, harapannya dari Kuarda itu seperti apa Kak? Jadi begini, vaksinasi ini kenapa kita laksanakan vaksinasi? Yang pertama mengikuti arahan dari pimpinan ketua kuartir daerah, dalam hal ini meminta kita supaya ikut membantu pemerintah, ya membantu pemerintah dalam mengejar target vaksinasi. Nah, kita berharap tentunya vaksinasi ini adalah salah satu media, salah satu wadah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, karena ya menurut penelitian banyak tentunya antara yang belum divaksin dengan yang sudah divaksin, ya itu tentunya resiko tertular terpapar COVID-19 itu lebih tinggi pada yang belum divaksin. Walaupun sebenarnya ya, vaksin tidak menjamin 100%, tapi ini adalah upaya kita, ya upaya. Nah, insya Allah setelah vaksin pertama ini nanti kan vaksin pertama tanggal 24. Nah, setelah itu kita ikuti aturan dari pemerintah, ya kita akan lanjut dengan vaksin kedua. Nah, setelah vaksin kedua kita berharap tentunya masyarakat yang sudah divaksin tadi ya akan terbebas atau terhindar dari COVID-19 tentunya, tapi kita tetap terus mengedukasi kepada masyarakat walaupun sudah divaksin bukan otomatis ya langsung begitu bebas hari ya gitu, begitu hari ini disuntik besoknya bebas enggak ini kan ini juga perlu kita edukasi masyarakat kita ya saya hari ini sudah disuntik besok buka masker saya padahal setelah divaksin pun harus tetap pakai harus tetap jadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya walaupun kita sudah divaksin. Tapi ada kendala enggak Kak? Karena masyarakat sendiri tuh ada yang seperti ini. Ngapain sih divaksin gitu? Ada yang percaya dan tidak percaya lah bahasanya. Dan apakah ada kendala untuk masyarakat Dompa yang didata ini tentang saya nggak mau ikut, saya itu seperti itu Kak? Sampai sejauh ini kita belum menemukan kendala itu, tapi memang ada ya. Kita mendengar ya tren dari beberapa segelintir lah ya, segelintir orang yang antara percaya atau tidak. Nah inilah tugas kita ya. Pramuka itu kan praja muda karena yang memang berada di barisan terdepan, yang selalu berada di masyarakat. Ya. Oleh karena itu kita memang sangat berharap kepada pramuka, anggota pramuka, terutama duta prokes tadi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yakinlah bahwa program pemerintah ini adalah untuk melindungi masyarakat. Tidak ada pemerintah yang akan mencelakakan rakyatnya tentunya. Tentu pemerintah berusaha untuk melindungi rakyatnya. Betul. Ini salah satu upaya dengan vaksin ini. Ya, saya rasa terakhir Kak. Ya. Pesan-pesan Kakak kepada kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini nanti. Ya, terima kasih tentunya. Ya, saya sangat berbahagia sekali hari ini bisa bersama-sama dengan acara bercandanya penegak-penegak ini. Dan ini saya bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat ya bahwa ya saat ini kita masih berada dalam pandemi COVID-19. COVID-19 belum berakhir dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tapi tentunya
sebagai umat beragama kita wajib selalu berdoa, ya, berikhtiar dan berdoa terus. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pemilik dari segala yang ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berharap tentunya yang namanya wabah Covid-19 ini segeralah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, sehingga kita kembali normal seperti sedia kala tentunya. Namun demikian, untuk saat ini kami tetap berharap kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara rutin, ya, dalam tatanan kehidupan baru yang kita sebut dengan tatanan kehidupan baru, mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Dadang atas kehadirannya di Bercanda kita ini. Kebetulan ini edisi pertama, nanti di tahun 2021 ini. Saya rasa itu saja juga Kak. Ya, terima kasih. Semoga kegiatan kita lancar sampai puncak Hari Pramuka nanti. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam.